Gubuk itu berdiri membisu di ujung jalan tanah. Catnya mengelupas, jendela tertutup debu. Pagar besinya miring menancap ke tanah yang retak. Tidak ada langkah kaki, tidak ada lampu menyala saat malam. Hanya ada satu hal yang sama setiap pagi. Seekor anjing kecil berbulu hitam, duduk tegak di depan pintu yang rapat, seolah menjaga janji yang tidak dimengerti siapapun. Namanya Koko. Begitulah orang-orang kampung memanggilnya sekarang. Ia tidak tahu kalender, tidak paham mengapa matahari datang dan pergi. Yang ia tahu, suatu pagi seseorang melangkah pergi dengan janji pendek, tunggu di gubuk. Dan sejak itu, ia menunggu. Di hari-hari awal, Koko masih menoleh pada suara sandal yang lewat, pada bayangan orang yang melintas di ujung jalan. Ekor kecilnya sempat bergerak, lalu berhenti. Hari berikutnya, ia lebih diam. Hari-hari berikutnya, ia benar-benar menjadi batu kecil yang bernapas di atas keset lusuh. Orang-orang bertanya-tanya, siapa yang ditunggunya? Nama itu pelan-pelan terucap di warung kopi dan pos ronda. Rudy. Sore yang menguning dan janji di ambang pintu. Sore itu, cahaya kuning merayap di lantai kayu ruang tamu. Koko duduk di ambang pintu, menatap lelaki tua yang memasang sepatu perlahan. Rudy menunduk, mengikat tali yang sudah nyaris putus, menghela napas pendek seperti orang yang hendak berjalan lebih jauh dari biasanya. "Bapak ke kota sebentar, Ko," katanya. Pelan, bukan suara yang memerintah, melainkan suara yang memohon dipahami. "Kalau beruntung, Bapak bisa ketemu Noya." Koko menggesekkan tubuhnya ke betis Rudy, lalu duduk lagi di tempat semula, di garis tipis tempat cahaya sore bertemu bayang. Rudy mengusap kepala kecil itu sekali, dua kali, lebih lama dari biasanya. Ia menoleh ke dinding. Foto lama seorang perempuan muda yang tersenyum, dan seorang anak perempuan berseragam merah putih menggenggam ijazah. Rudy menatapnya seperti menatap dua pelita yang redup. Di atas meja, ada secari kertas dilipat, tinta yang belum benar-benar kering. Ia selipkan kertas itu di balik bingkai foto keluarga, menepuknya pelan. Kemudian ia melangkah, menuruni tangga gubuk yang berderit, membuka pagar berkarat, dan menyusuri jalan tanah yang memanjang seperti garis nasib. Koko mengikuti sampai pagar. Ia duduk di sana, memandangi punggung Rudy yang makin kecil, masuk ke tikungan, lalu menghilang. Sejak itu, hari pertama penantian dimulai. Kilas balik dalam getaran kereta. Kereta ekonomi menuju kota tidak pernah benar-benar sunyi. Suara roda yang memukul rel seperti jam besar yang menyingkap tirai-tirai kenangan. Di kursi sempit dekat jendela, Rudy menatap luar. Persawahan yang menua, stasiun kecil berlangit seng. Anak-anak melambaikan tangan pada kereta yang tak pernah berhenti lama. Dalam bunyi, tak, 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 rel. Masa mudanya berjalan mundur. Ia melihat dirinya kecil, duduk di bawah pohon mangga dengan buku lusuh. Ayahnya petani padi, ibunya penenun kain. Gubuk mereka sederhana, atapnya seng yang diguyur hujan sampai berkarat. Ia membaca apa saja, koran bekas, buku kakak, sobekan majalah hanyut di parit. Suara guru memintanya membaca puisi di depan kelas. Pelan, tapi seolah keluar dari ruang dada yang dalam. Lalu Vira, sahabat yang berjalan bersamanya menyusuri pematang sore hari. Vira tertawa, Rudy diam. Entah bagaimana keduanya selalu menyatu seperti pagi dan embun. Pernikahan sederhana, janji pelan, untuk setia, apapun yang terjadi. Tak lama, tangis bayi memecah dini hari. Noya, nama yang mengisi gubuk kecil dengan suara baru. Air mendidih,
radio butut, tawa Vira, dan keributan kecil yang membuat segala letih melunak. Rel kereta terus bernyanyi. Kenangan berlari. Vira jatuh sakit. Cepat seperti daun kering terbakar. Sisa-sisa malam itu mengerut. Rumah sakit. Tangan yang saling menggenggam. Doa yang tidak sempat selesai. Sejak itu, Rudi menjadi ayah dan ibu dalam satu napas. Ia belajar menyisir rambut anaknya, memasak sarapan sederhana, menenangkan mimpi buruk yang datang tanpa mengetuk. Kereta memperlambat laju saat memasuki kota. Rudi menarik napas panjang. Di dadanya, ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah tatapan terakhir yang ingin ia temukan, tatapan anaknya. Koko, nama yang menutup retakan. Jauh sebelum perjalanan itu, hujan pernah membawa sesuatu yang kecil ke teras gubuk. Suara ringkih menyelinap di antara rintik, seperti jarum yang mengetuk seng. Rudi membuka pintu dan menemukan seonggok mungil. Seekor anak anjing kurus, bulu basah melekat di tulang, mata setengah tertutup lumpur. Ia mengangkatnya seperti mengangkat benda rapuh yang bisa pecah oleh sentuhan. Di dapur, lampu kecil meneteskan cahaya kuning. Rudi mengeringkan tubuh kecil itu dengan kain lusuh, menyalakan tungku, menghangatkan udara, lalu menuang susu ke sendok. Anak anjing itu menjilat pelan. Lehernya bergerak ragu-ragu, seperti seseorang yang belajar mempercayai hidup. Malam itu, makhluk kecil itu meringkuk di dada Rudi, mendengkur lembut seperti jarum jam yang baru disetel. Rudi mengusap kepalanya dan berbisik, mulai malam ini, gubuk ini tidak benar-benar sepi lagi. Keesokan paginya, ia menyebut nama itu tanpa rencana. Koko. Nama yang sederhana, tapi cukup untuk menutup retakan yang menganga. Sejak hari itu, Koko menjemput matahari di ambang jendela. Saat Rudi menyapu halaman, Koko mengejar daun kering seperti bendera kecil kemenangan. Saat Rudi membaca, Koko meringkuk di pangkuannya. Mereka makan bersama, piring nasi di meja, mangkuk ikan rebus di lantai. Kesepian, yang dulu berkeliaran seperti hantu di lorong rumah, pelan-pelan kehilangan tempat bersembunyi. Kota, surat, dan seberkas harap. Di kota, Rudi menjejaki alamat yang didapat dari tetangga lama. Katanya Noya kerja di sini, Pak. Toko-toko buka tutup seperti kelopak mata yang lelah. Di sebuah kantor, resepsionis berpindah shift. Nama yang ia sebutkan membuat orang menoleh sebentar, lalu menggeleng sopan. Maaf, Pak, mungkin sudah pindah kantor. Rudi tidak marah. Ia hanya menunduk, memeluk tas kecilnya lebih erat. Ia menulis sepucuk surat di ruang tunggu stasiun. Huruf-huruf miring, pelan-pelan, tapi tidak ragu. Nak Noya, jika suatu hari pulang dan ayah tak ada, ingatlah, ayah menunggumu bukan dengan resah, tapi dengan doa. Ia memasukkan surat itu ke saku, memutuskan, pulang. Ada gubuk yang harus ia jaga. Ada makhluk kecil yang mungkin sedang duduk di depan pintu, menatap ujung jalan. Malam turun. Rudi naik angkot terakhir yang lupa menutup pintu. Angin masuk membawa bau hujan lama yang belum kering. Di halte sunyi, ia turun, menyusuri jalan tanah yang dikenalnya seperti garis di telapak tangan. Selangkah lagi, pagar berkarat gubuknya sudah bisa dilihat dari tikungan terakhir. Rudi berhenti sebentar, menenangkan napas yang tersengal. Lampu-lampu rumah tetangga mati satu persatu. Hanya suara jangkrik dan dedaunan mangga yang bergesekan. Di ambang pintu sana, Koko duduk, telinganya bergerak. Ada langkah yang dikenalnya dari jauh sekali. Ekor kecilnya bergetar, lalu diam.
seperti menahan harap agar tidak pecah terlalu cepat. Rudi melangkah lagi. 1, 2, 3. Dunia mendadak mengecil menjadi garis-garis kabur. Ia meraih pagar. Besinya dingin. Surat di saku bajunya terasa berat mendadak. "Ko," katanya lirih. Lebih mirip hembusan napas daripada panggilan. Tubuhnya goyah. Lututnya kehilangan janji pada tanah. Ia jatuh pelan, seperti daun tua yang terlambat disadap angin. Di langit, awan bergerak lambat. Di jalan tanah, seorang tetangga yang pulang ronda berhenti, memanggil-manggil, "Pak Rudi." Tapi kata-kata tidak sempat menjadi jawaban. Ada senyum sangat tipis yang sempat singgah di bibir Rudi, seolah ia melihat ambang pintu itu sekali lagi, lengkap dengan makhluk kecil yang menunggu setia. Malam menutup. Di depan gubuk, Koko mengeluarkan suara pendek, bukan gonggongan, hanya bunyi serupa patahan nada. Ia berdiri, melangkah ke pagar, berhenti. Pintu tetap terkunci. Ia kembali duduk di keset, menghadap ujung jalan yang baru saja menelan seseorang untuk terakhir kalinya. 100 hari. Hari-hari kehilangan bentuknya. Matahari datang dan pergi, tapi waktu terasa seperti lingkaran yang berputar di tempat. Koko tidak bertanya, ia hanya menunggu. Hari ke-7, warga mulai memperhatikan. Seseorang meletakkan mangkuk susu. Koko mencium sebentar, lalu menatap jalan lagi, seakan takut melewatkan langkah yang ditunggu jika ia berpaling. Hari ke-15. Seorang anak sekolah menaruh kain kecil di keset. Koko meringkuk di atasnya saat malam dingin turun lebih awal. Hari ke-20. Seorang pemuda membuatkan atap kecil dari papan bekas. Hujan datang. Rintiknya memukul seng atap tambahan itu seperti drum kecil yang sabar. Hari ke-33. Bulu Koko mulai kusut. Ia lebih sering memejam. Tapi begitu ada sandal berdecit di ujung jalan, ia bangkit, menajamkan telinga, lalu duduk lagi. Hari ke-50. Musim berubah. Angin membawa bau tanah kering. Panas memantul dari atap seng. Koko menyipitkan mata. Ekornya melingkar erat. Hari ke-61. Ia sakit 3 hari. Tidak makan, tidak bersuara. Banyak yang mengira ia tak akan bangun lagi. Di hari keempat, ia berdiri, keluar dari kolong papan, dan kembali duduk di tempatnya, seperti menolak kalah dari sesuatu yang tak ia mengerti. Hari ke-78. Seseorang dari desa sebelah menawari untuk mengadopsinya. Koko mengikut sebentar, lalu berhenti di tengah jalan, menoleh pada gubuk yang catnya mengelupas. Ia kembali. Orang itu menghela napas dan paham. Ada janji yang tidak bisa disuap oleh kebaikan sekalipun. Hari ke-90. Fajar berembun. Koko tidak lagi sering menoleh pada suara langkah. Ia hanya duduk memandangi garis tikungan. Titik kecil tempat segala yang pergi biasa kembali. Tapi hari itu tidak ada apa-apa. Hari ke-99. Langit kelabu. Koko meringkuk lebih lama dari biasanya, seperti mengumpulkan sisa-sisa hangat dari kain kecil yang memudar. Hari ke-100. Fajar datang sebagai garis putih yang pecah di tepi atap seng. Koko bangun, menggeser posisi di keset, merapikan napasnya yang pendek-pendek. Ia menatap jalan tanah, lalu menatap pintu yang rapat, seolah ingin memastikan janji masih tersimpan di sela-sela kayu. Ekor kecilnya bergerak sekali, gerak yang terakhir. Kepalanya pelan menunduk. Di saat itu, matahari mengiris tirai malam dan menumpahkan cahaya ke ambang pintu. Koko diam, tenang.
Seperti jarum jam yang berhenti tepat di detik yang ia pilih sendiri. Orang-orang kampung datang. Tidak ada yang berani bicara keras. Mereka tahu, di depan pintu ini ada dua nama yang kini sama-sama pulang dengan caranya masing-masing. Surat yang tertinggal dan rumah yang mendengar. Hari itu, pagar berkarat akhirnya dibuka. Di ruang tamu, foto-foto lama menatap tanpa suara. Seseorang menemukan kertas terlipat di balik bingkai foto keluarga. Tulisan miring, huruf-huruf pelan yang tidak terburu-buru. Nak Noya, jika suatu hari pulang dan ayah tak ada, ingatlah, ayah menunggumu bukan dengan resah, tapi dengan doa. Jangan takut hidup sendiri. Kesunyian tidak seburuk hidup tanpa cinta. Surat itu ringkas dan terang, seperti seulas senyum yang tidak sempat mekar. Mereka meletakkannya di atas meja, di samping mangkuk ikan kosong koko. Gubuk kembali hening. Tapi keheningan hari itu lain, bukan hampa yang menggema, melainkan tenang yang runtuh perlahan. Di luar, daun mangga jatuh satu-satu, seperti tanda baca yang menutup kalimat panjang. Di dunia yang cepat lupa, ada pintu-pintu yang masih menyimpan janji. Ada jalan tanah yang masih ingat suara sandal seseorang. Ada gubuk tua yang menyimpan bayang sepasang sahabat. Seorang lelaki yang kembali terlambat. Seekor anjing kecil yang tidak pernah berpaling. 100 hari bukan untuk menghitung sedih, melainkan untuk mengukur dalamnya setia. Dan mungkin, di tiap gubuk yang berdiri membisu, ada seekor koko kecil yang duduk menghadap ujung jalan, mengajarkan pada kita bahwa cinta, kalau sudah berjanji, tidak perlu kata-kata untuk tetap tinggal. Cinta sejati tidak tahu cara pergi. Kadang ia memilih cara lain untuk pulang.